Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten gua cuap-cuap sendirian. Cuap-cuap sendirian gua kali ini ingin membahas tentang olahraga lah ya, tentang sepak bola, tentang timnas kita nih. Pesan sponsor dulu nih guys. Jadi gua dapat kiriman kopi, yaitu namanya kopi Pak Ali. Kopi Pak Ali. Jadi ini kopi langsung dikirim dari Pasaman. Jadi ini bentuknya bubuk, bukan biji ya, bentuknya bubuk. Nah ini jenis kopinya itu Robusta. Robusta ini dengan ukuran 100 gram. 100 gram. Bagi kalian pecinta kopi harus nyobain nih kopi Pak Ali. Untuk detailnya boleh DM ke Instagram gua atau komen di YouTube gua. Kita lanjut lagi yuk. Beberapa hari lalu, tepatnya di tanggal 20 lah ya, tanggal 20, timnas Indonesia kita gagal meraih kemenangan di kandang Australia dan dikalahkan dengan skor yang sangat amat telak 5-1. Dan menurut gua ini bukan kesalahan pelatih, ini bukan kesalahan pemain, tapi kesalahan PSSI. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena ya gue yakin kalian para pecinta timnas berpendapatnya sama gue gitu ya. Karena ini momentumnya adalah momentum kita diberikan harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena di pertandingan sebelumnya, timnas kita mampu mengalahkan Arab Saudi di GBK dengan skor meyakinkan 2-0 melalui 2 gol Marcelino. Dan setelah pertandingan tersebut, di tengah-tengah pelatih kesayangan kita semua gitu ya, Sintayong tiba-tiba dipecat oleh PSSI. Gue nggak tahu faktor utamanya apa, tapi gue melihatnya ini, kalau feeling gue gitu ya, kalau feeling gue itu adalah ada unsur-unsur like or dislike, terus mungkin unsur politik, sama unsur-unsur para komentator yang sok-sokan aja gitu. Karena menurut gue, untuk sekelas timnas kita, timnas Indonesia, yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun yang kita menunggu, nggak usah kita berbicara kita juara apa. Kita menunggu permainan yang ciamik, terus kita bisa terbang jauh lebih tinggi, itu baru ada di zamannya Sintayong. Oke, dengan nada-nada minor dibilangnya dibantu dengan naturalisasi dan segala macam. Menurut gua itu selama memang dihalalkan oleh FIFA, ya kenapa? Itu juga kan dihalalkan. Itu juga kan tidak serta-merta juga dengan otomatis saat diberikan pemain-pemain naturalisasi, dengan otomatis kita dengan mudah bisa menjuarai AFF, Piala Asia, bahkan bisa lolos Piala Dunia, kan nggak serta-merta seperti itu. Tapi Sintayong bisa membuktikan walaupun belum memberikan trofi bagi timnas kita, tapi Sintayong mampu memberikan harapan, mampu menerbangkan Garuda jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya dengan finish di posisi 4 di Piala Asia, dan sampai kita di round 3 untuk kualifikasi Piala Dunia. Itu tidak pernah ada. Dan menurut gua harusnya kita berterima kasih sama Coach Sintayong ya, karena dengan pencapaian
beliau kita bisa berharap masuk ke Piala Dunia. Dan balik lagi ke kegagalan timnas kita di Australia kemarin, ya menurut gue itu dari segi teknis menurut gue kurang lebih sama sih sebenarnya. Dari segi ya kualitas pemain juga kan sebenarnya sama. Yang diturunkan paling hanya ada beberapa pemain amunisi tambahan seperti oleh Romani dan segala macam. Tapi di pertandingan tersebut gue melihat tekanannya lumayan berat nih di masing-masing pemain kalau yang gue lihat ya. Entah kenapa ya PSSI melakukan kebijakan tersebut sih, gue juga bingung gitu. Tapi ya sekarang kalau gue pribadi jadi pesimis gitu ya untuk bisa lolos masuk ke Piala Dunia 2026. Apalagi pernah di suatu wawancara Pak Ketum ini bilang ya kalaupun gagal kan memang expect-nya itu di 2030. Nah inilah menurut gua kelemahannya Indonesia. Selalu menganggap tidak mampu, selalu menganggap tidak bisa terbang jauh lebih tinggi, padahal di sini ada harapan. Dan menurut gua sejauh ini sampai detik ini Pak Erick Thohir itu ketum yang paling terbaik sebenarnya. Dan apalagi dengan Pak Erick itu bisa menaturalisasi banyak pemain hebat lah ya. Dan tapi Pak Eriknya sendiri yang blunder menurut gua. Ya itu sih yang gua nggak habis pikir gitu. Kenapa sih? Ya gua nggak tahu kalau penerawangan gua gitu ya, kalau feeling gua Pak Erik ini kayak terhipnotis sama komentar-komentar yang tidak suka dengan Sintayong gitu ya. Lo tahu sendiri pasti siapa lah, gua nggak mau nyebutin. Karena gua mau nyebutin namanya sama ngeliat mukanya itu dongkol lah ya. Ya terjawab kemarin di Australia 5-1 dan besok lawan Bahrain. Walaupun gua ada optimisme kita bisa meraih poin, tapi kayaknya poinnya seri lagi nih. Kalaupun menang kecil lah kemungkinan, karena Bahrain pun juga di pertandingan kemarin kalah, gitu kan? Dia kalah, jadi kan bisa dibilang sikut-sikutan nih. Jadi Indonesia harus menang, Bahrain pun juga harus menang. Apalagi plus di 2 pertandingan terakhir setelah Bahrain, kita away ke Cina dan Jepang. Dan itu gue pesimis. Kenapa? Pertama away, kedua di pertandingan pertamanya kita kalah dengan skor yang telak juga, 2-0 lawan Cina, 4-0 lawan Jepang. Ya kalau Jepang kita udah, ya bahasanya bisa dibilang hopeless lah ya, udah seri aja udah sangat ini, udah sangat bagus gitu ya. Padahal untuk bisa kita lolos itu kita butuh sekitar 7 poin. Nah yang kemarinnya kalah, berarti kan kita berharap di sisa Bahrain, Cina sama Jepang, berarti 2 menang 1 seri. Dan itu menurut gua ya memang tidak ada yang mustahil dalam sepak bola, tapi kita kan bisa memprediksi lah ya. Kita juga bisa mengukur diri gitu, dengan apalagi dengan mengacu di pertandingan sebelumnya. Ya sama halnya kayak kita memprediksi saat bertemu Australia kemarin. Di pertandingan pertama kita mampu menang seri. Saat pertandingan kemarin, gue yakin lo semua juga pasti ada optimisme kita meraih kemenangan gitu, atau paling nggak seri lah ya. Tapi ternyata kalah telak gitu kan. Ya ini blunder sih menurut gue. Ya semoga ketakutan gue, pesimis gue itu tidak terjadi. Semoga semua pemain-pemain timnas kita bisa memulihkan semangatnya lagi, bisa memulihkan optimismenya lagi, agar paling tidak kita bisa masuk playoff-nya lah di posisi 3 berarti kan. Ya itu sih harapan gue, dan gue yakin harapan kita semua gitu sebagai pecinta
timnas Indonesia. Cukup sekian cuap-cuap sendirian gua episode kali ini. Ditunggu episode cuap-cuap sendirian gua berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar bisa mendapatkan konten-konten gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.